Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawarah. Saya mahasiswi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Marine Biotech Webinar Series 2 dengan tema Penaktif Laut dari Marine Alga. Jadi pada webinar kali ini terdapat 3 pemateri yang akan membahas berbagai macam potensi marine alga baik di bidang obat-obatan, pangan maupun kosmetik. Rumput laut memiliki berbagai ciri khas. Yang pertama, organisme autotrof yang dikelompokkan ke dalam talopita. Yang kedua, hidup menempel pada substratnya, artinya harus bisa beradaptasi dalam berbagai kondisi lingkungan. Biasanya organisme seperti ini memiliki berbagai potensi dalam berbagai bidang. Selanjutnya, memiliki kelimpahan dan keragaman yang tinggi, mudah dibudidayakan dan ramah lingkungan. Sedangkan neurodegenerative disorder merupakan suatu istilah kehilangan atau penurunan yang progresif terhadap struktur atau fungsi sel neuron atau kematian sel neuron. Otak sebagai pusat saraf yang berfungsi sebagai pengendali organ tubuh. Otak manusia memiliki keistimewaan dibandingkan otak hewan lainnya. Dilihat dari dua aspek. Yang pertama, jumlah sel neuron pada korteks cerebral dan energi yang digunakan. Terdapat satu bagian istimewa pada otak, yaitu hipokampus. Hipokampus berfungsi sebagai kegiatan mengingat, baik short time memory, long time memory maupun spatial memory. Pada penderita Alzheimer, hipokampus menjadi bagian paling pertama yang mengalami kerusakan. Kenapa penyakit neurodegeneratif perlu diberi perhatian khusus? Karena penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Pada penelitian ini digunakan hewan uji coba tikus dengan sampel 34 jenis rumput laut. Dari 34 jenis tersebut, 16 jenis rumput laut memiliki new red outgrowth chromatin signifikan. Kemudian dari 16 jenis tersebut, 4 jenis rumput laut memiliki number of primary new red signifikan. Dari 4 jenis tersebut dipilih satu jenis rumput laut untuk diteliti lebih lanjut, yaitu Capicus alvarezi berdasarkan new red outgrowth chromatin activity, dan Capicus ini juga sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Pada hari kelima sudah terlihat hasilnya, yaitu terdapat efek positif yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan akson dan dendrit. Hal ini menunjukkan bahwa rumput laut Indonesia dapat dijadikan sebagai kandidat dalam bidang farmatikal, baik sebagai obat dan functional food dalam mengobati neurodegeneratif. Pemateri selanjutnya adalah Bapak Dedi Noviendri PhD dengan judul Carotenoid Marine Alga dan potensinya dalam bidang farmasi dan kosmetik. Carotenoid merupakan sumber pigmen yang berwarna merah, kuning, orange yang berasal dari tumbuhan yang tersebar luas di alam. Dapat dibiosintesis secara de novo oleh bakteri, alga, dan jamur. Kemudian pigmen ini bersifat hipofilik, artinya tidak dapat larut dalam air namun dapat larut dalam minyak. Secara struktural dibagi dalam dua kelas utama, yaitu karoten dan xanthofil. Yang terakhir adalah kelompok pigmen alame yang terdiri dari 750 jenis. Perbedaan karoten dan xanthofil adalah kalau karoten terdiri atas atom H dan C, yaitu hidrokarbon, sedangkan xanthofil terdiri atas atom H dan C namun ada atom O sebagai gugus fungsinya. Sumber karotenoid dapat berasal dari bunga, buah, sayur, makroalga, dan mikroalga. Potensi karotenoid yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah anti-kanker, antioksidan, UV protectant, dan antimikropia. Penyerapan karotenoid yang bersifat hipofilik adalah karotenoid secara emulsi bergabung dengan garam mineral dan limfase pankreas membentuk misal campuran. Secara difusi sederhana masuk ke dalam rumen menuju getah bening. Makroalga sebagai sumber karotenoid. Yang pertama ada alga coklat
contohnya Turbenaria. Yang kedua, ada alga hijau, contohnya Ulva sp. Yang ketiga, alga merah, contohnya Olimenia sp. Namun pada alga merah hanya ditemukan pigmen vicocyanin dan vicoerythrin, sedangkan vicoxanthin tidak ditemukan. Produksi rumput laut aquaculture pada tahun 2014 dunia, terdapat 5 nominal rumput laut yang banyak dibudidayakan. Salah satunya ada Lucima capicus yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya, potensi karotenoid dalam bidang kosmetik ada sebagai antioksidan, UV protektan, dan antiobesitas. Karotenoid memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama sensitif cahaya, sensitif suhu, sensitif oksigen, dan tidak larut dalam air. Namun kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan enkapsulasi. Perusahaan-perusahaan yang sudah banyak memanfaatkan karotenoid sebagai bahan kosmetik maupun farmasi tersebar dalam berbagai negara. Di antaranya ada Amerika Serikat, Cina, Jepang, India, Israel, dan Australia. Pemateri terakhir adalah Dr. Endar Marasuranto dengan judul Phycobiliprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. Sinar matahari yang menembus air laut dibatasi oleh kedalaman. Sinar merah dan orange akan langsung diserap oleh permukaan air. Hanya sinar biru yang dapat lebih jauh menembus kedalaman. Oleh organel sel alga merah memanfaatkan sinar biru tersebut untuk melakukan fotosintesis. Pewarna alami memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya berupa memiliki nilai nutrisi, ramah lingkungan, tidak beracun atau non-karsinogenik. Sedangkan kelemahannya adalah harga relatif tinggi, stabilitas warna rendah, dan ketersediaan bahan baku. Contoh pewarna alami dalam bidang kosmetik ada vicocyanin yang bersumber dari spirulina dan vicoerythrin yang bersumber dari porphyridium. Contoh produknya ada Lina Blue, yaitu ada dari spirulina di Cina dan Jepang. Kemudian ada Fitzgerald dari D Corporation. Banyak sekali potensi-potensi marine alga selain yang sudah dijelaskan maupun yang belum kita kembangkan, baik dari marine alga sendiri maupun dari sumber daya alam lainnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi peneliti untuk terus mengembangkan potensi-potensi pada sumber daya alam yang melimpah di negara kita. Mungkin cukup sekian rangkuman webinar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.